Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan, menerangkan, menjabarkan tentang keistimewaan daripada umat Islam atau umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pertama adalah hadis yang bersumberkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "U'titu ma lam yu'ti ahadan minal anbiya." Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak diberikan kepada seorang pun dari nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu? Faqulna ya Rasulullah, mahu? Kata Sayyidina Ali, apa keistimewaan yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya? Hanya nabi saya yang diberi. Qala nusirtu birru'b. Yang pertama, aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut dan gentar yang ada di dalam diri musuh-musuh. Jadi kaum muslimin ini kalau udah genderang perang ditabuh, itu musuh itu sudah ketakutan, meskipun perjalanan kene Surabaya itu sudah wedi kabeh. Nah, saya pernah tanya pada orang Nasrani yang sekarang sudah menjadi Muslim, gitu. Ini arep ketemu wong mukmin, arepe padu itu, arep mangkate wis gemeter. Ini urung adep-adepan langsung. Nah, kenapa? Karena kaum muslim ini kalau perang itu nyari mati, nyari syahid. Kalau mereka nyari hidup, urip tidak akan mulia buat mereka, mati pun akan masuk neraka. Nah, jangan sadar mereka itu. Akhirnya mereka banyak yang dengan keadaan seperti itu menjadi ragu, lalu kemudian ada yang masuk Islam. Namun banyak yang tetap mereka karena buayan, rayuan, bujukan dan kesenangan dunia tetap seperti itu. Nah, ini makanya ini keistimewaan kita. Jadi itu nek ketemu musuh rasa Melayu. Nah, tapi ragu lek musuh. Kenapa? Kita sudah ditolong oleh Allah umat ini melawan musuh-musuh mereka, gitu kan. Mereka sudah gentar sebelum menghadapi berhadapan dengan kita. Bahkan perjalanan sekian, gitu, kilometer sekian, nah, mil, mereka sudah mikir-mikir. Makanya pasukan CES-nya itu ngopo diwedeni karo wong Ukraina. Karena mereka nyarinya apa? Nyari mati. Nah, sementara yang Ukraina golek urip. Nah, wong golek urip karo wong golek mati nekat ndi kira-kira? Golek mati. Nah, nekat karena memang punya dasar dan punya keyakinan. Kalau mati syahid, nah mereka akan dapatkan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Orang mati syahid ini dapat istimewaan. Di antaranya apa? Dia sudah bisa melihat surganya, gitu kan? Atau singgasana tempat duduknya di dalam surga sebelum rohnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang yang mati syahid itu tersenyum, menapa nyawang apa sing ora disawang nalikane urip. Bahkan setiap orang beriman pun juga demikian. Ketika sudah datang kematian, akan tampaklah kepada kita apa yang selama ini ditutup oleh Allah. Fakashafna anka ghita'aka. Fabasul kal yauma hadid. Bahkan kami bukakan, kami singkap selubung yang selama ini menutupi, sehingga mata kita menjadi jelas memandang, mata batin bisa memandang apa yang disebut dengan namanya pahala Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang soleh bisa melihat. Bahkan orang jahat pun bisa melihat juga. Mereka bukan melihat surganya, melihat calon nerakanya atau tempat tinggalnya yang sangat menyakitkan, yang sangat buruk di dalam kubur atau di mana diancamkan oleh Allah untuk mereka. Menjadilah orang yang taat kepada Allah. Jangan jadi orang yang sok taat, sok ora. Sok ibaratnya ban, sok kadang atau sok gembos. Kerep gembose karo atose. Nah, ini yang pertama.
Bahkan dia akan dikawinkan dengan 70 bidadari. Iki sing nyenengke kudune iki. Ranti-ranti bojo kudune semangat iki. Nah, 30 itu. Entonyo duwe siji elik sisane. Nah, jadi siji ran duwe. Nah, besok dikawinkan dengan 70 bidadari yang cantik jelita, yang sempurna. Ayune nang donya gak ana sing sempurna. Nah, kemudian dia akan diselamatkan dari sokok. Apa sokok itu? Goncangan dahsyat hari kiamat. Kiamat itu tidak hanya dirasakan oleh orang yang hidup saja. Orang mati juga merasakannya. Karena jasad mereka masih ada di tanah ini, di bumi ini. Wong mati itu jasadnya seawara-awara dewe ning bumi. Nanti kalau kiamat dahsyat terjadi, ada goncangannya. Mereka dapat merasakannya. Tapi orang yang mati saya tidak akan tuh merasakan. Dia akan dibebaskan dari pertanyaan kubur dan siksa kubur. Gak ditakoni nang kuburan, gak disiksa wong mati saya itu. Dibebaskan. Nah kan? Kemudian dia dihilangkan ketakutan di hari hisab. Kenapa? Sudah diganti dengan suara meriam, bedil, peluru bedesingan di atas kepalanya. Itu yang menakutkan mereka. So dihilangkan rasa takut itu. Kemudian dia diberi mahkota yang lebih indah dari mahkota apapun yang ada di dunia ini. Ini luar biasa. Masih bisa mensyafaati 70 daripada anggota keluarganya. Ini maksudnya kita ini memiliki semangat untuk berjihad, apalagi musuh udah diidak pada itu, diidak digawe wedi sebelum mereka berangkat berperang. Ini yang diberikan kepada umat Nabi kita Muhammad atau kita ini Muslim ini yang diberi oleh Allah, yang lain tidak. Nah kemudian wa utitu mafatihal ardh, dan aku diberi namanya kunci-kunci perbendaharaan bumi. Alias apa? Kaum muslim inilah kaum yang akan memimpin nanti dunia ini. Kalau sekarang masih terseok-seok, nah, karena masanya belum tiba. Setelah saling nanti itu, maka kita akan menjadi penguasa. Tapi kiamat wes meh teko. Dimana saat itu kaum muslimin ini menjadi penegak keadilan, menjadi penegak daripada ketidakbaikan, sehingga menjadi baiklah semua yang ada di atas bumi ini. Dunia ini menjadi dunia yang benar-benar baldatun thayyibatun, tapi tidak akan lama. Dan sekarang tanda-tanda akhir zaman sudah semakin luar biasa. Selama seminggu ini kabar dari Saudi sana udan, sehingga perbukitan di sana sudah menghijau. Tidak akan terjadi kiamat sampai semenanjung Arabia itu besok menjadi hijau seperti Indonesia. Nah, tadi tanamannya kaya suket-suket terus mulai tumbuh, banyak orang bertani dan subur, karena bertahun-tahun gak ditanami, hujan masih subur. Nah, itu tanda kiamat wis neko. Nang ade dikandani ora do percaya. Alah, kiamat iki suwe. Padahal sudah dekat. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah dekat hari perhitungan amal. Nek hari perhitungannya cedak berarti mati saya cedak. Kiamat ya wis diambang pintu. Tapi manusia pada lalai. Enggak, tiba-tiba datanglah kiamat itu dan manusia tidak dalam keadaan beriman. Tapi insya Allah besok nek kiamat terjadi wis do mati kabeh. Wah ya kacek ngono-ngono. Ya, pilih mati pas dino kiamat atau seorang kiamat. Karena ada sebuah riwayat menyampaikan nanti akan datang angin sepoi-sepoi dari Yaman. Siapa yang menghirupnya dia akan mati. Kalau dia orang beriman kepada Allah. Nah, jangan malah orang mati berarti kan imannya radi akoni. Wah, urip dhewe iki berarti disebut wong beriman itu. Sebagai rahmat Allah maka diwafatkan dalam keadaan tenang.
Nah, baru kiamat tiba. Di hari kiamat itu nggak ada orang beriman lagi. Yang ada orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiamatnya kurang lebih ya jemuah ngarep. Nah, jemuahnya kapan? Orang ngerti kenapa? La ya'ti yaumul qiyamah ila yaumal jum'ah. Tidak akan datang kiamat kecuali dino Jum'ah. Nah, bersiap-siaplah. Setiap hari Jumat semua makhluk itu takut kepada Allah. Kejaba loro. Sing sarungan karo sing jinan. Sing sarungan manungsa, sing nganggo jin makhluk jin. Terus ora wedi karo Allah dari Jumat. Enggak semuanya takut. Yang beriman di antara mereka yang takut sehingga mereka selalu untuk berusaha untuk membersihkan diri, memperbaiki diri dan mengharap rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini. Berikutnya, Basumi itu Ahmad. Dan aku diberi gelar, diberi namanya Ahmad. As-Shaf itu menyebutkan ismuhu Ahmad. Bahwa nama Ahmad adalah nama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga punya nama Ahmad. Nah, Ahmad. Ada tambah nih. Makanya kan kalau kau kasih nama anak, kasih nama Abdurrahman, itu nama yang terbaik. Kalau tidak bisa, nggak ada entek kabeh, kasih nama-nama nabi. Di antara Nabi Muhammad atau Ahmad gitu kan. Nah, ditambah yang lainnya. Contohnya Ahmad Supriyanto. Itu dokter tetak omahe kulon joglo yang Ahmad Supriyanto. Nah, Muhammad Supriyanto tukang nuku wesi. Nih. Ahmad Sodikun. Mbah Dikun itu. Ahmad Sodikun gitu. Nek Sadikun itu Cino balong itu. Sadikun beda nek Sodikun iki wong muslim, nek Sadikun itu Cino balong. Jenenge ucapane beda. Nah, jeneng Haryanto itu banyak dipakai orang-orang Cina. Haryanto, Sadikun itu nama-nama dikira muslim jebule non muslim. Nah, kemudian apalagi waju'ilat turab li tahuran, dan bumi ini dijadikan untukku, bahkan umat Islam menjadi alat bersuci. Suci dan mensucikan kalau begitu. Sehingga kita sholat itu bisa di atas tanah langsung nggak masalah. Selamat dari najis di situ. Yang orang-orang dulu itu kalau mau sholat cuma dibersihkan di atas lagi. Di atas pasir itu. Nah, orang-orang Saudi yang berburu itu ya semua yang tegalan ibaratnya sholat ya mau gosok kayak gini. Tanya beliau itu yang sering malu berburu. Oh iya. Jadi namanya apa? Pemburu. Nang ana pemburu ta kaya nang kene. Nang nggo kirik. Nah, boleh, memang boleh. Jadi anjing itu dikecualikan. Tidak najis kecuali anjing berburu. Nah, asalkan dia tadi berburu untuk majikannya, maka halal. Bahkan tidak dianggap cokotannya najis. Kalau dibunuh dulu sebelum itu, nggak boleh. Anjing berburu itu anjing cuma melemahkan, tidak sampai membunuh. Nanti yang menyembelih tuannya. Tapi ini anjingnya ucul deh, berburu deh, pangan deh ya, nggak boleh. Ini meskipun anjing berburu itu ada syaratnya, dilepas dengan Bismillah untuk berburu. Biasanya dia akan menangkap. Di sana lengkap apa? Biawak. Biawak, namanya biawak gurun. Ya, biawak air gini itu. Yang kono sing tangkapi buaya. Buaya gurun ini ini di sini buaya darat. Darat itu ya sing do nakal-nakal itu. Ya darat itu. Nah,
Orang Saudi kalau nangkap burung itu tidak seperti kita ngerangkeng, tidak. Dirindik, tubruk. Cara berburu orang Saudi tubruk. Ini kalau tidak ya pakai senapan. Karena banyak orang jual senapan angin. Ponakan saya itu 17 tahun di sana, nganti anaknya kuliah. Jadi mangkat mulai, kan mulai anaknya meteng meneh. Bojone meteng meneh. Ora anake. Balik meneh, mulai meteng meneh, mangkat meneh. Tuh, sekarang tapi udah kesel kan udah di Bogor kan. Nah, di daerah Al-Qasim di Madinah itu yang paling banyak burung terkuku. Itu jumlahnya orang mau 5-6 yang nanggen Depok itu jumlahnya jutaan. Bos. Kalau malam itu mereka bertenggerkan di pohon-pohon kurma. Yang jentrek yang ngarep Butel Asia itu, cilik-cilik itu. Gede-gede. Terkuku kono ya sak mene-mene iki dagingnya tok ya. Ya pernah pasti Ramada Hotel itu pun saya datang. Janjian karena saya ke sana bersama mertua dan keluarga, janjian yang Madinah. Buawannya sak toples gede itu. Apa daging terkuku. Wah, enak tenan. Beda terkuku kene. Nah, cilik-cilik ono gede-gede itu. Ada digoreng, baring kayak wah, enak tenan itu. Nah, pangan karo apa karo roti mangane. Orang itu jarang nasi, makanya roti. Enak itu. Jadi kalau malam itu baru dapat 1000 ekor itu. 1000 ekor dapatnya malam itu. Wah. Kemudian dibelai, masuk urip dibelai, mati udah langsung di kom banyu panas, bubuti. Yes. Jadi mangan terkuku itu ngantek seminggu rantai. Ya, piye ya mangan paling-paling pol-pole 5. Nganti sak pirang-pirang. Ini meskipun sana itu gurun tapi banyak burung terkukunya. Nah, lemu-lemu. Unta itu reneng panganan lemu-lemu. Nah, kuwi. Ini burung-burung sana, ya kan? Jadi gurun yang luas itu suci. Kebun-kebun itu juga suci di situ. Selama tidak ada najis yang kita harus menghilangkan sebelumnya, boleh sholat di atas tanah itu. Saya sering kalau siang pas ke Sragen atau kemana itu pas duhur lewat sawah-sawah itu ibu-ibu itu sholat yang pinggir dalan, yang rumput-rumput itu. Teman dari kalangan MTA itu sholatnya di pinggir dalan. Ya, saya tanya ini gimana ini sah apa? Selama nggak ada najis, tanah adalah dan ada di atasnya adalah termasuk sesuatu yang suci. Bahkan debunya pun boleh untuk bersuci menawi tidak menemukan air. Ini aja ono banyu, gembrojok ono kae. Ya pakailah air dulu. Atau ada air namun terhalang kita, sakit atau karena keadaan, maka boleh kita menggunakan debu. Dingin banget ra mampu nganggo banyu. Padahal junub sisan, gelem kudu bersuci, maka boleh diganti dengan tayamum. Loro nganggo banyu ra mampu tayamum. Atau ada air tapi ditunggoni karo ular kobra, wes. Nekat nganggo catek. Ya udah, kita pakai tayamum saja. Debu bagian manapun itu bisa untuk bersuci. Nah, loh pasir apa beletuk-beletuk neng dinding-dinding itu kalau kita enggak ada tanah langsung itu bisa untuk bersuci. Itu kemuliaan daripada umat Muhammad yang bisa bersuci dengan tanah atau debu. Kemudian berikutnya wa ju'ilat ummati khairal ummah. Dan dijadikan umatku itu sebaik-baiknya umat. Jadi sebaik-baik umat adalah
umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berbanggalah kita. Seneng awake dhewe itu, pertahankan derajat kita, kemuliaan kita sampai mati. Karena kalau kita sudah keluar dari Islam, maka jadi jeblok kembali. Awala tamutunna illa wa antum muslimun. Iman itu dijaga. Terus menerus tumekaning pati. Nek urung mati joleren beribadah. Hanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan ibadahilah Tuhanmu sampai datang kematian. Jadi ibadah itu ora kok kolo-kolo iki musim mudan leren sik. Bahkan sekarang itu ada anak-anak muda itu nganyelke, cah pondok saiki rada nganyelke. Liburan sesasi mulai ora tau nyang masjid. Takone malah apa? Hazi utlah syar'iyah ya Ustaz. Ana istilah utlah syar'iyah. Wah. Apa karepmu itu? Ya libur itu ya libur. Salat yang ya libur itu. Nah, ini meletre sama nih aku. Nah. Jadi namanya libur itu libur pondoknya saja, kamu tetap ibadah. Nah, ya sholat Ustaz tapi di rumah saja. Kamu tuh mestinya mulai sawoda tuh nyontone sing becik, nyontone sing apik, orang malah utlah syariah. Libur syariah. Gak ada libur syariah itu. Kita tuh dimanapun berada, kapan saja, bersama siapa. Nah, yang kewajiban ibadah harus dijaga. Sholat 5 waktu tetap dijaga dengan baik. Ojo nek nang masjid sholat mulai ora sholat nganyelke meneh. Nah, iskomat urung adus lewat ora sholat. Nah, ini repot ini Muhammad seperti ini. Jadi namanya sholat itu waktunya diberi oleh Allah. Dari mulai sekarang sampai sekian. Yang paling bagus di awal waktu berjamaah. Kalau nggak ada gimana? Ya selama kita masih ada waktu sholat tetap sholat. Nek lewat pi wong sing keturun itu beda. Nek mendino keturun lah beres itu. Ya. Jadi orang yang tidur sampai dia bangun itu dia dimaafkan. Maka ketika orang sholat duhurnya jam 4 karena ketiduran itu saya di ngapura. Tapi nek bendino ya beres. Bahkan orang sholat ngasar pas maghrib lah piye? Turu ket jam 11. Nah, ditekan maghrib. Waktu diropol telu ya masalah. Kenapa? Jenenge wong nek kesel tenan ya. Nah, seperti ibu saya itu tadi malam apa? Nah, kemarin baru terkenyang Klaten, mulai sore, terus keturun, baru akhir itu langsung ngadus, ayo setelah subuhan mangkat sih. Padahal bareng, ada Isa itu beger, ayo subuh, padahal Isa. Karena keselan yang Klaten sana, ulang itu kesel turun, gitu. Bar maghrib itu keturun. Kemudian ada adzan itu beger. Wah, telah subuh padahal iki ngisa itu. Nah, jenenge wong jenenge kami geragapen gitu. Nah, biasanya sholatnya jejeg, tapi juga ada. Saya itu kencan sama teman saya. Iya tat wis mangan ora? Yo, jemput yo, oke. Nah, kebetulan pulang sholat asar itu tak ngeletak diluk. Nah, kencang kok anu ya baru saja di bel ya. Tak ngomong ngesor wae ngarep hotel, oke. Saya habis salat asar itu tidur saya. Berdua sama mutawib saya. Jejer. Tangi-tangi itu di bel kring. "Dak kowe ning endi?" Wih, astagfirullahaladzim. Saya maghrib enggak sholat, isya belum sholat saat itu. Itu di Mekah itu ya. Kayak nikmat. Tidur dari maghrib dari bar asar itu, tangi-tangi jam 10 bengi itu, di bel itu. Saya tak sholat saya ngapa keturun ya wis. Dikoyu aku ya. Piye? Dan sholatnya kita jamak. Maghribnya takhir kenapa? Ketiduran. Wah. Oh ya turu kaya ngono ya. Ket bar ngasar tangine jam mau cah loro kuwi to. Cah loro. Padha wae ya jenenge nikmat itu. Langsung turun kemudian berangkat. Cek krip-krip kae itu. Akhirnya madang tak oke luwe. Itulah makanya kalau memang ketiduran boleh. Kemudian anak kecil itu belum ada kewajiban. Ya kan? Sampai dia balik. Kemudian orang junun gitu. Gila.
Itu enggak ada tuntutan sampai dia menjadi sehat kembali. Nek wong gendeng itu salat saayanya ra masalah kayak kok sapa iki? Cah cilik sapa iki? Anak buah Pak Sabto sapa iki? Utane Pak Dokter lho sapa? Bu Dokter itu. Oh ya arep salat saayanya ra dosa kowe. Ora salat ora dosa wong ora mudeng. Salat muni dhewe ngomong. Kadang-kadang sing ngono ki malah yang masjid wae sing waras malah ora itu. Ini yang jadi masalah itu. Sing waras ra mangkat-mangkat, sing waras malah sregep. Elengan Nunung itu zaman Suwargi yang masjid sregep. Ah neng tanggane Nunung ngono karane mangkat itu. Itulah. Baik, sudah jam 6 kurang oke gitu. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.